Perkenalkan, nama saya Sela Panjaitan, NPM 1919210152. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode menurut saya dengan metode PET Analyze. Semoga bermanfaat. Judul saya mengenai analisis pengaruh ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi sebagai variabel intervening. Sebelumnya saya akan perkenalkan nama saya, yaitu Sela Panjaitan, NPM 1915210152. Di sini ada rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah ekspor berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi sebagai variabel intervening? Yang kedua, apakah impor berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi sebagai variabel intervening? Di latar belakang, yaitu Indonesia merupakan negara yang berkembang di mana Indonesia tidak akan lepas dari putaran roda kegiatan perekonomian internasional. Hal ini berindikasi pada peningkatan perdagangan internasional. Secara umum, bentuk perdagangan internasional adalah ekspor dan impor. Ekspor yaitu menjual barang yang diproduksi keluar wilayah, sedangkan impor yaitu barang atau jasa dari luar suatu negara yang masuk ke negara tersebut. Impor suatu negara dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak impor yang akan dilakukan. Alasan suatu negara melakukan impor disebabkan adanya kegagalan negara tersebut. Ketidakmampuan suatu negara dalam menyediakan kebutuhan terjadi akibat negara tersebut tidak dapat memproduksi secara efisien, sehingga negara tersebut akan melakukan transaksi impor. Transaksi dan realisasi impor merupakan transaksi perdagangan luar negeri yang dilakukan semua negara tanpa terkecuali. Jika suatu negara diembargo seperti Irak pada zaman Saddam Hussein, maka berbagai jenis barang yang sangat dibutuhkan rakyat seperti obat-obatan, susu bayi, spare part mesin-mesin pabrik, sembako, dan lainnya tidak bisa diimpor, sehingga harga barang tersebut melonjak tinggi dan menyeret harga produk domestik. Indonesia pernah mengalami hal ini di tahun 1997 ketika terjadi krisis moneter di mana letter of credit yang diterbitkan oleh bank-bank devisa Indonesia atau yang disebut dengan issuing bank tidak dipercaya oleh bank-bank devisa luar negeri, sehingga impor dari banyak negeri ke Indonesia tidak dapat direalisasi. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat didefinisikan beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh tingkat ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Dan yang kedua, bagaimana pengaruh impor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Tujuan penelitian, yaitu menganalisis pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi sebagai variabel intervening. Yang kedua, menganalisis pengaruh impor terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi sebagai variabel intervening. Kerangka konseptual saya yaitu ekspor sebagai X1, impor sebagai X2, inflasi sebagai Y1, dan pertumbuhan ekonomi sebagai Y2. Hipotesis. Yang pertama, ekspor berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi sebagai variabel intervening. Yang kedua, impor berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi sebagai variabel intervening. Jenis dan sumber data. Jenis sumber data penelitian ini adalah data kuantitatif bersumber dari data sekunder secara time series dari tahun 2001 sampai dengan 2015 melalui website. Metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode PET Analyze atau disebut analisis jalur. Analisis jalur bertujuan untuk membuktikan hipotesis, yaitu pembuktian apakah investasi menjadi variabel utama atau mediasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari penerimaan, impor, dan ekspor. Bisa dilihat dari sini. Data saya dari 2001 sampai 2015. Lalu dari hasil penelitian dapat kita simpulkan hasil persamaan yaitu Y1, Y2 sama dengan P Y2X1 ditambah P Y2 Y1 ditambah E. Itu dapat kita lihat dalam model summary yaitu R squared yaitu 0,024. Di koefisiennya ekspor 0,144 dan inflasi negatif 0,227. Pada model summary inflasi impor yaitu 0,016. Di pertumbuhan ekonomi koefisiennya yaitu di impor 0,133 dan inflasi negatif 0,355.
Di hasil persamaan 3 yaitu Y1 sama dengan P, Y1 X1 ditambah E, yaitu di model Sumerinya diekspor yaitu 0,535. Di koefisiennya pada variabel inflasi ekspornya 0,731. Hasil persamaan 4 yaitu Y1 sama dengan P Y1 X2 ditambah E pada model Sumeri impor yaitu 0,660 dan pada menu inflasi impor yaitu 0,812. Interpretasi hasil pet analysis yaitu pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan sebagai variabel intervening, yaitu ekspor X1, inflasi Y1, dan pertumbuhan ekonomi Y2. Inilah gambar pet analysis pengaruh antara ekspor terhadap pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan gambar di atas, hasil analisis jalur menunjukkan bahwa ekspor dapat berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan dapat juga berpengaruh tidak langsung, yaitu dari pengaruh ekspor ke inflasi sebagai variabel intervening, lalu ke pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pengaruh langsung ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi atau disebut dengan P1 sama dengan 0,144. Besarnya pengaruh tidak langsung ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi melalui inflasi yaitu P2 dikali P3 atau yang disebut 0,731 dikali negatif 0,227 sama dengan hasilnya negatif 0,165937. Yang ketiga, besarnya pengaruh total sebagai pengaruh mediasi ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi melalui inflasi atau yang disebut pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung sama dengan 0,144 ditambah negatif 0,165937 sama dengan hasilnya negatif 0,021937. Yang keempat, kesimpulan nilai total sebagai pengaruh mediasi lebih kecil dari nilai pengaruh langsung dan lebih besar dari pengaruh tidak langsung. Hasil perhitungan yang dapat menunjukkan nilai pengaruh langsung atau P1 sama dengan 0,144 lebih besar dari nilai pengaruh tidak langsung atau yang disebut dengan P2 dikali P3 sama dengan negatif 0,165937. HA diterima. Artinya, ekspor berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi sebagai variabel intervening. Atau dapat disimpulkan bahwa investasi menjadi variabel yang mediasi atau intervening antara ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi, maka inflasi berfungsi sebagai variabel intervening.